perjuangan mahasiswa zaman dulu dengan perjuangan mahasiswa hari ini berbeda, karena apa yang dia perjuangkan dan tantangannya pun berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatunisa, Departemen Data Pustaka dari bidang Administrasi Kewirausahaan, dan di sini saya bersama dengan Kanda Mirdan selaku Kabid LH Cabang Malang. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya podcast pada siang hari ini. Di sini kami akan membahas terkait tentang apakah perjuangan HMI masih relevan dengan perkembangan zaman. Nah, sebelumnya bagaimana dengan kabar Kanda? Alhamdulillah, baik. Ya, siap. Sehat Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Kanda. Ada banyak yang menganggap peran organisasi mahasiswa saat ini beda kebermanfaatannya dengan zaman dulu. Bagaimana menurut Kanda? Oke. Yang pertama, semua orang tahu kalau setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya atau masanya. Proses perjuangan teman-teman mahasiswa di zaman dulu, lebih tepatnya di sekitar masa-masa sebelum reformasi, proses perjuangan mereka sangat jelas. Menentang birokrasi dengan proses perjuangan juga sangat jelas. Nah, berbeda dengan kita hari ini. Mereka zaman dulu, hampir semua kebebasan mereka itu tidak bisa disalurkan dengan baik, sehingga ada bentuk keresahan, lahirlah perlawanan. Nah, kalau zaman sekarang, kita secara konstitusional dimerdekakan untuk bisa bersuara, sehingga proses perlawanan kita atau perjuangan kita hari ini bukan seperti perjuangan para mahasiswa zaman dahulu, tetapi tantangan kita bahkan saya akan katakan jauh lebih besar. Itu yang menjadi pembeda. Kemudian hal yang paling menonjol dari perbedaan selama ini selalu dijadikan perbandingan antara bagaimana gerakan mahasiswa zaman dulu dengan gerakan mahasiswa hari ini. Bagi saya, ketika kita membuat sebuah perbandingan, tidak bisa kita bandingkan porsi gerakan kebaikan dengan porsi gerakan keburukan. Artinya kita tidak bisa membandingkan kebaikan di zaman dulu dengan keburukan di zaman sekarang. Yang harus kita lakukan adalah membandingkan kebaikan dengan zaman dulu dan kebaikan dengan zaman sekarang. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, kenapa kemudian teman-teman menilai bahwa mahasiswa hari ini bisa dibilang taringnya menurun atau gerakannya menurun? Karena yang pertama, lingkungan kampus. Lingkungan kampus itu sangat berpengaruh besar pada karakter dan pikiran mahasiswa. Kalau zaman dahulu, mereka punya tantangan untuk bagaimana bisa menyuarakan sesuatu yang dilarang atau yang dibatasi. Nah, hari ini kita juga dilarang tetapi dengan cara yang lain. Salah satu cara membatasi kemerdekaan mahasiswa yang sering dilakukan hari ini, yang teman-teman tahu lah, bagi saya itu sebuah batasan. Dengan adanya batasan sisi pendidikan di perkuliahan maksimal 7 tahun, nah itu batasan. Dan kemudian akhirnya membuat aktivitas mahasiswa di kampus rata-rata itu fokus ke sisi-sisi akademisnya secara normatif. Jadi bahkan jarang sekali hari ini kita lihat aktivitas mahasiswa yang di kampus itu seperti aktivitas keilmuan. Jadi hampir setiap kampus hari ini tidak kita temukan ruang-ruang diskusi yang notabene ruang diskusi ringan di kampus, itu tidak kita temukan lagi. Nah, itu juga yang kemudian memberikan stimulus pada mahasiswa untuk tidak lagi
menambah kapasitas pengetahuan mereka dalam beraktivitas khususnya di dunia akademik. Nah, seperti apa organisasi HMI dalam pandangan Kanda? Mungkin bisa dijelaskan? Organisasi HMI ya. Kalau kita bicara secara konstitusional, HMI ini kan organisasi yang berasas Islam, kemudian berfungsi sebagai organisasi perkaderan. Maka hal yang menjadi kewajiban secara konstitusional oleh HMI adalah bagaimana sistem kaderisasi itu terus dijalankan. Apapun aktivitas kegiatan organisasinya pastinya akan menunjang kapasitas dan pengetahuan kader-kader yang masuk di dalam organisasi HMI. Jadi kalau kita berbicara tentang seperti apa HMI, HMI adalah organisasi perkaderan yang berasaskan Islam. Maka harusnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara kaderisasi itu harus selalu berada dalam naungan atau aturan-aturan Islam. Kira-kira begitu. Apa perbedaan yang signifikan dari ruang gerak perjuangan HMI dulu dan sekarang? Oke, luar biasa ya. Perbedaan ruang gerak HMI zaman dahulu dengan sekarang. Seperti yang saya sampaikan di prolog awal tadi, bahwa perjuangan mahasiswa zaman dulu dengan perjuangan mahasiswa hari ini berbeda, karena apa yang dia perjuangkan dan tantangannya pun berbeda. Nah, begitu juga dengan HMI. Kalau kita telisik secara historis, awal-awal berdirinya HMI, dia digempur dengan kondisi eksternal yang luar biasa. Indonesia pada saat itu baru merdeka 2 tahun, sehingga aktivitas-aktivitas kolonial, aktivitas-aktivitas untuk ingin menguasai Indonesia masih terjadi pada saat itu. Bukti paling konkret, HMI juga ikut andil dalam membantu untuk pada saat Belanda datang mau menguasai lagi Indonesia, HMI juga ikut andil dalam menahan gempuran itu. Kemudian yang paling sering kita ketahui adalah ketika PKI memberontak, dan HMI juga ikut andil dalam menahan pemberontakan itu untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi zaman dahulu, kenapa porsi pikiran mereka lebih tajam, daya analisis mereka lebih tajam? Karena keadaan mengharuskan mereka demikian. Ketika daya analisis mereka pada saat itu tidak tajam, atau nalar kritis mereka tidak tajam, maka mereka akan bisa digerus, bahkan bisa jadi mereka dibubarkan oleh PKI. Bahkan ketika Den Aidit berpidato bahwa kalau teman-teman kader-kader PKI tidak bisa membubarkan HMI, mending pakai sarung saja, itu bahasanya. Nah, artinya apa? Kader HMI dituntut untuk wajib hukumnya punya nilai kritis yang lebih, punya nilai strategis yang lebih, untuk bisa mempertahankan eksistensinya. Maka perjuangan awal yang kita kenal di dalam sejarah HMI, ada beberapa fase perjuangan. Paling pertama adalah fase perang fisik atau fase kontak fisik. Nah, memang perjuangan mereka zaman dahulu seperti itu, para founding father kita. Nah, hari ini tantangan kita berbeda dalam melakukan akselerasi perkaderan. Kita tidak lagi bermusuhan dengan pihak eksternal yang secara fisikly tidak lagi bermusuhan dengan pihak eksternal, tetapi yang harus kita kembangkan adalah bagaimana porsi kaderisasi. Nah, hari ini yang bermasalah adalah kader-kader HMI tidak menjadikan spirit perjuangan itu untuk menambah kapasitasnya. Padahal tantangan hari ini seharusnya lebih besar. Kalau tantangan hari ini lebih besar, harusnya kapasitas yang dimiliki oleh kader HMI juga jauh lebih besar. Nilai kritisnya juga harusnya jauh lebih besar. Tapi hari ini itu tidak terjadi, karena lagi-lagi persoalan lingkungan kampus, lagi-lagi persoalan aturan dari pendidikan formal di kampus yang membuat kader HMI rata-rata tidak punya ruang gerak untuk melakukan akselerasi yang lebih. Mungkin itu.
apa yang harus dilakukan oleh para kader HMI untuk merawat pengkaderan agar terus bermanfaat bagi banyak orang? Yang harus dilakukan ya terus melakukan perkaderan. nggak bercanda. Jadi yang harus dilakukan kader HMI adalah kita hari ini lena dengan perjuangan founding father kita zaman dahulu. Jadi kebesaran nama founding father kita itu hanya kita jadikan sebagai hiasan-hiasan pamflet saja untuk mengucapkan selamat milad HMI, selamat hari lahir HMI, hanya itu saja. Padahal apa yang mereka lakukan harusnya itu menjadi semangat baru untuk kader HMI hari ini. Sehingga harusnya kader HMI hari ini, lagi-lagi saya katakan, harus punya sisi kaderisasi yang lebih masif karena tantangan yang berbeda. Apalagi hari ini adalah tantangan yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi. Perlu saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi dia hanya mampu memfasilitasi transfer knowledge. Dia hanya mampu memberikan transfer pengetahuan saja. Apapun pengetahuan yang ingin kamu tahu, itu bisa kamu dapatkan melalui kemajuan teknologi. Tapi satu hal yang tidak bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi adalah transfer value. Transfer value, transfer moralitas, transfer etika, karena dia harus melalui aktivitas dan komunikasi langsung. Nah, itu yang tidak bisa difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Nah, kader HMI hari ini harusnya porsi kaderisasinya kalau bisa lebih ditekankan pada porsi value-nya. Karena ketika karakter kaderisasinya menonjol, karakter personal kadernya menonjol, maka knowledge-nya pun akan ikut serta dalam sisi value yang dia punya. Mungkin itu. Nah, sekarang bisakah Kanda memberikan satu otokritik untuk HMI saat ini? Otokritik ya. Sebenarnya banyak yang mau saya ingin sampaikan. Kritikan terhadap HMI sebenarnya banyak. Yang pertama, proses kaderisasi di HMI lebih-lebih di komisariat ya. Tapi saya tidak generalkan, tidak semua komisariat, tetapi mungkin beberapa proses kaderisasi di komisariat itu masih menggunakan sistem kaderisasi yang lama. Dan ini juga sebenarnya bukan kesalahan personal teman-teman komisariat, tapi ini secara struktural, ini warisan struktural. Artinya dari PB, cabang sampai ke komisariat. Nah, PB kita hari ini, cabang kita hari ini itu masih belum mencoba untuk membuat semacam lokakarya perkaderan yang itu berefek pada sisi kaderisasi yang lebih dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada setiap walaupun kita sudah punya rule model perkaderan atau bagaimana caranya memfasilitasi kader mulai dari perekrutan sampai pada maperca screening sampai menuju LK1 dan kegiatan pasca LK1, tetapi hari ini masih banyak komisariat yang aktivitas formal organisasinya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban konstitusional. Jadi tidak sampai pada sisi penanaman value dan pengetahuan yang mendalam bagi kader-kadernya, sehingga kader-kader HMI kehilangan identitasnya sebagai seorang kader HMI. Identitas itu hilang karena proses kaderisasi terlalu normatif atau hanya sekedar ya sudah saya ngadain kegiatan, kader datang dan kegiatan saya bisa terlaksana. Nah, kegiatan-kegiatan kaderisasi yang lain yang sifatnya informal maupun non formal yang menunjang proses kaderisasi formal itu jarang dilakukan. Nah, itu yang menjadi otokritik yang harus kita benahi bersama. Begitu juga dengan teman-teman yang di cabang juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan mencoba merumuskan lokakarya perkaderan yang mungkin akan lebih relevan sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga kita tidak ketinggalan zaman, tetapi tidak juga terbawa arus zaman atau tergerus arus zaman, tetapi kita bisa mengimbangi pola kemajuan zaman.
Jadi kita tidak kemudian membaur kemudian melebur, tetapi kita hanya membaur tapi tidak melebur karena harus punya identitas sendiri. Nah, itu yang hilang di setiap personal kader HMI hari ini. Identitas, kaderisasi dan karakter pengetahuan HMI-nya hilang. Itu yang saya lihat. Nah, bagaimana harapan Kanda agar HMI ini terus tumbuh dan berkembang? Harapan saya HMI sehat-sehat aja. Amin. Jadi harapan saya sederhana. Ya, semoga HMI tetap ada pada jalur kaderisasi sesuai dengan spirit awal perjuangan HMI, sesuai dengan tujuan HMI, dan semoga kaderisasi tetap berjalan secara maksimal. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa generasi hari ini adalah cerminan pemimpin masa depan. Kalau hari ini kader HMI kapasitas pengetahuannya tidak menjamin kemampuannya untuk berakselerasi di masa depan, maka kita akan melihat bagaimana potret negara secara umum di masa depan. Begitu juga dengan HMI di masa umum di masa depan. Karena kalau dalam persepsinya Al-Quran bahwa setiap golongan itu pasti musnah, apapun itu golongannya, termasuk organisasi HMI juga akan selesai nantinya. Nah, tinggal pilihannya sederhana, dia selesai dalam keadaan atau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, semoga HMI meninggal dalam keadaan husnul khotimah tetapi bukan dalam keadaan su'ul khotimah. Kira-kira begitu. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. kepada Kanda Formateri yang cukup luar biasa pada siang hari ini. Dan di sini saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian podcast kita pada hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.